Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, dimanapun Anda berada, baik di Amerika maupun di Indonesia, ataupun di pelosok-pelosok negara lain. Kita bertemu kali dalam program Zoom dan kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sebentar mau belajarkan firman-Mu, pimpin berkati kami, supaya kami memahami maksud firman Tuhan dan bisa melakukan agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami menyenangkan hati Tuhan, kami bertumbuh dan berbuah-buah, dan bahkan kami siap masuk dalam kerajaan surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-18 saja. Hari ini saya akan men-sharingkan dari PowerPoint saya. Sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari Matius 1 ayat yang 1 sampai 17 tentang silsilah Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, bisa kirimkan ke saya ke nomor telepon 503 686 5548. Dan untuk review ini kita bisa melihat akan kenapa sampai Matius lupa untuk memasukkan nama Raja Yoyakim. Kita masih ingat bahwa dalam perhitungan 14 generasi tersebut, 14 pertama Abraham hingga Daud itu betul, 14 yang kedua dari Daud sampai ke pembuangan Babilonia, Matius kealpaan atau kelihatannya dia lupa memasukkan nama Yoyakim, sehingga akibatnya dalam generasi 14 yang ketiga, yaitu dari pembuangan Babel hingga ke Tuhan Yesus, kurang satu nama, yaitu nama Yoyakim. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai Matius kelihatannya teledor, lupa untuk memasukkan nama Yoyakim? Saya temukan satu nats firman Tuhan dari Yeremia pasal 36 ayat 29, di mana di sini kita melihat ada satu kesalahan besar dari Raja Yoyakim. Yang Anda punya Alkitab bisa melihat Yeremia 36 ayat 29 hingga ke 30, Yeremia pasal 36 ayat 29 sampai 30, di mana saat itu Raja Yoyakim melakukan kesalahan dosa besar, yaitu dia merobek firman Tuhan dan membuangnya ya ke dalam api, dibakar firman Tuhan itu, sehingga datang hukuman Tuhan kepada Yoyakim bahwa keturunannya akan dibinasakan dan tidak ada satupun yang akan melanjutkan takhta dari Raja Daud dari suku Yehuda, dan kemudian mayatnya akan dibuang dan kena panas di siang hari dan akan menjadi beku pada malam hari. Ini hukuman bagi Raja Yoyakim. Dia dibinasakan Tuhan karena dia membakar akan firman Tuhan. Jadi ada tiga kesalahan yang bisa dilakukan seorang manusia. Yang pertama adalah kesalahan terhadap alam semesta, kesalahan terhadap alam ini, ciptaan Tuhan. Kesalahan manusia yang kedua, di mana dia berbuat salah kepada sesamanya manusia. Dan kesalahan ketiga yang paling tinggi adalah kesalahan manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Dan di sini Raja Yoyakim, dia bersalah kepada Tuhan. Dia membakar firman Tuhan tersebut. Dan itu salah satu sebab saya kira kenapa Matius enggan, sepertinya tidak ingin memasukkan nama Yoyakim, walaupun secara fakta Yoyakim itu adalah masih benih keturunan Raja Daud, sehingga namanya sepertinya terlupakan. Nah, sekarang kita masuk ke Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat yang ke-18, di mana di sini kita melihat kelahiran Tuhan Yesus sebagai berikut, di mana ibunya Maria telah bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup bersama, dan dia kedapatan sudah mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Dari ayat 18 tersebut, saya temukan ada dua kata kunci yang penting yang saya ingin bahas pada pertemuan hari ini, yaitu bertunangan, di mana Maria sedang bertunangan
dengan Yusuf, dan kata kunci kedua yang saya mau bahas adalah dia kedapatan sedang mengandung. Bertunangan, betrothed, atau kata lain adalah engage bagi dalam bahasa Inggris ya. Tunangan atau betrothed, engage bagi orang Yahudi adalah keunikan sendiri karena bertunangan itu adalah langkah pertama dalam pernikahan menurut hukum Taurat. Jadi seorang bertunangan menurut peraturan hukum Taurat berarti dia sudah menikah. Langkah pertama dari dua langkah tradisi pernikahan, maka langkah pertama adalah bertunangan dan ditandai dengan pemberian cincin nikah dari sang pria kepada sang kekasihnya, istrinya. Jadi dan status mereka saat itu sudah diubah, yaitu menjadi suami istri. Dengan pemberian cincin itu, maka mereka resmilah sebagai suami istri, dan inilah puncak dari tunangan, di mana sang mempelai wanita memperoleh cincin kawin. Dan itu belum sampai di sana karena mereka harus masuk ke tahap kedua. Setelah dapatkan cincin kawin ini di hari pertunangan, mereka tidak diizinkan untuk hidup bersama, untuk tinggal bersama, apalagi serumah atau seranjang, sebelum mereka masuk dalam tahap kedua. Tahap kedua itu disebut dengan nisuin. Nisuin, ya. Nisuin adalah upacara pernikahan dalam tradisi orang Yahudi. Dalam nisuin ini ada 3 tahap yang harus mereka lakukan. Tahap pertama adalah persetujuan akan mas kawin. Dan mereka di sini berunding, mereka cari cara supaya ada titik temu berapa mas kawin untuk mempelai wanita. Kenapa sampai ada terjadi perundingan itu? Karena kalau mereka sudah menikah, maka otomatis sang mempelai wanita harus meninggalkan pihak keluarganya dan masuk ke keluarga pria. Jadi sang keluarga wanita kehilangan anak putrinya, sedangkan bagi keluarga sang pria kedapatan anggota baru dalam keluarga, yaitu kekasih atau istri dari anak putranya. Dan itu sebabnya perlu ada mas kawin. Bagi orang Chinese ya mungkin ada istilahnya uang susu, uang lamar. Ya mungkin bagi orang Indonesia kita daerah-daerah lain juga ada tradisi-tradisi lain tentang mas kawin tersebut. Dan itu juga berlaku bagi bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat dalam tradisi di dalam kitab Kejadian itu, kita bisa lihat juga dalam Kejadian 24 ayat 51 sampai 54. Di sini di mana Rebeka dipilih untuk menjadi istri dari Ishak, di mana Eliezer dikirim oleh Abraham mencari istri buat Ishak, dan Eliezer menemukan Rebeka atau menemukan Ribka. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-53, maka Eliezer itu membawa banyak perhiasan, perak, emas, dan baju-baju, pakaian, dan memberikan semua kepada Rebeka. Selain itu, Eliezer juga memberikan barang-barang berharga lainnya kepada saudara laki-laki dari Rebeka, dari Ribka, yaitu Laban, dan juga ibunya Ribka. Mereka semua dapat hadiah. Dan kemudian sang Eliezer ingin pamit kepada pihak keluarga perempuan karena dia akan membawa Ribka. Dan saat itulah Ribka meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan Ishak. Dan ini adalah proses nikah dan yang disebut dengan persetujuan mas kawin. Ada juga cara yang unik ya tentang persetujuan mas kawin ini, itu dalam Kejadian 34, 14 sampai 17. Ini nggak lazim dan ini hanya terjadi sekali sekira dan nggak pernah terjadi lagi, di mana setelah suku Israel menyadari bahwa setelah Israel atau Yakub menyadari bahwa anak gadisnya setelah dinodai, maka ini membuat kakak-kakak dari Dina
yang setelah dinodai tersebut menjadi marah, dan mereka membuat satu peraturan, kalau mau menikah dengan anak saya atau dengan adik perempuan saya, maka kamu harus memberikan mas kawin. Caranya adalah dengan disunat. Jadi kalau kamu bersedia untuk disunat, dan bukan hanya kamu, juga rakyat semua disunat yang laki-laki, barulah kami akan berikan anak saudara kami perempuan, dan bahkan anak kami yang perempuan yang kamu sukai, ya, sehingga kamu memberikan anak perempuan kepadamu dan kamu bisa tinggal bersama kami dan menjadi satu masyarakat. Tapi kalau kamu menolak akan persetujuan mas kawin ini, maka kami akan membawa akan anak perempuan kami atau saudara kami untuk pergi. Jadi ini ada kesepakatan tentang mas kawin. Setelah ada kesepakatan, maka tahap kedua dari pernikahan tersebut adalah pemberkatan nikah, di mana sang mempelai pria dan wanita diberkati oleh imam, ya, dalam pemberkatan nikah tersebut. Dan setelah itu masuklah ke puncak acara, yaitu tahap yang terakhir dalam acara pernikahan ini, yaitu pesta nikah, di mana anggur adalah hal yang sangat penting dalam pernikahan dan tidak boleh sampai habis, karena ini adalah lambang wibawa, lambang kehormatan seorang pria. Kita bisa lihat kisahnya itu di Yohanes pasal 2 ayat 1-3, di mana saat ada pesta nikah yang adalah puncak dari pesta nikah tersebut, mereka kehabisan air anggur, dan Ibu Yesus minta tolong kepada Tuhan Yesus tentang air anggur yang sudah habis. Jadi dalam pertunangan bagi bangsa Yahudi, mereka yakini itu berarti mereka sudah hidup sebagai suami istri, walau tidak terjadi hubungan suami istri, walau mereka tidak tinggal serumah, tapi mereka dipanggil, disebut sebagai pasangan suami istri, dan sudah ada cincin nikah yang mereka kenakan. Kemudian poin kedua yang terakhir yang saya mau bahas dari ayat 18 ini adalah Maria kedapatan sudah mengandung, ya. Maria sudah mengandung, dan Yusuf baru menyadari bahwa Maria sudah mengandung. Hal ini apakah sebuah berkat atau sebuah musibah? Maria yang sedang mengandung, apakah peristiwa ini peristiwa berkat atau peristiwa musibah? Ini yang mau saya bawa untuk kita renungkan pada momen hari ini. Jadi dengan kondisi Maria sedang mengandung, ini adalah sebuah berkat yang besar, karena dari sejuta manusia wanita yang ada, hanya Maria yang terpilih menjadi ibu kandung dari Tuhan Yesus. Dia seorang perempuan yang seorang anak gadis yang tidak bercacat, tidak bernoda, yang perawan, yang diperkenan Tuhan, yang dipilih untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nama Maria tentu akan terus diingat, dikenang, baik di dunia ini, bahkan sampai di surga. Satu berkat yang luar biasa, bukan? Berapa banyak orang yang bisa sampai tahap ini? Namanya terus dikenang, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai di surga pun nama Maria tercatat dengan begitu indah. Dan Maria adalah seorang ibu yang menyaksikan langsung dan mengalaminya tentang anaknya yang adalah putra Allah, baik dalam kelahirannya, Maria mengalami itu, dan menyaksikan dalam kehidupannya, percakapannya, dalam segala tindak tanduk Tuhan Yesus. Maria belajar, Maria mengalami semuanya itu. Terlebih di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Maria melihat, mengalami hal itu, dan merasakan kepedihannya. Dan waktu anaknya bangkit dari antara orang mati, dan bahkan naik ke surga, Maria ada di sana. Dia menyaksikan dan mengalami peristiwa yang dahsyat tersebut.
Ini sebuah berkat yang besar dari seorang ibu yang bernama Maria. Namun jangan lupa dengan kehamilan Maria tersebut, ini adalah sebuah bencana. Sebuah bencana yang tidak main-main, karena Maria tidak memberitahukan, karena tidak disuruh, eh, kepada suaminya bahwa dia sudah mengandung, dan ini tentu akan mengancam akan relasi mereka, akan bisa putus dan bisa cerai, karena kalau sudah dipakai cincin kawin, berarti status tunangan mereka suami istri. Kalau sampai pisah, namanya bukan putus tapi cerai. Jadi pertunangan mereka akan bisa berakhir dengan perceraian karena kondisi Maria yang sedang mengandung. Ini sebuah bencana, bukan? Dan Anda bisa bayangkan akan reputasi dari Maria. Reputasinya akan segera berakhir karena dari kelihatan wanita baik-baik, rupanya tidak sebaik yang diduga. Kok bisa kok bisa hamil? Kok bisa begitu ya? Sudah dipersatukan dalam tunangan, kok bisa-bisanya hamil, dan bukan dari suaminya lagi. Dari siapa? Tentu ini sangat merusak nama baik dari Maria. Dan dia bisa juga dituduh sudah melakukan percabulan atau perzinahan, dan hukuman tertinggi saat itu adalah harus dilempari dengan batu. Ini hal yang sangat mengerikan, bukan? Jadi kasus kehamilan Maria adalah sebuah berkat yang besar. Namun di sisi lain kita juga masih menyaksikan bahwa ini adalah sebuah tragedi, sebuah musibah, sebuah bencana. Dan bagaimana dengan kita kalau kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Kalau kita dapatkan sesuatu yang begitu indah, jangan lupa ini adalah sebuah berkat yang besar. Namun di sisi lain, itu bisa menjadi sebuah musibah. Untuk sebuah hal yang besar terjadi, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa besar. Di sisi lain, ini bisa berupa sebuah bencana yang besar. Kita bisa melihat contohnya tentang air bah. Air bah yang terjadi di zaman Nuh, di mana hanya Nuh dan istri anak-anaknya yang selamat. Ini sebuah berkat yang luar biasa, bukan? Saya tidak tahu berapa populasi manusia saat itu. Bisa 1 juta lebih, bisa juga 1 juta kurang. Karena populasinya tidak sebanyak seperti sekarang. Tapi manusia sudah sangat banyak saat itu. Dan hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang. Nuh, istri, Sem, Ham, Yafet, dan istri mereka masing-masing. Hanya 8 orang yang selamat. Sebuah hal yang luar biasa, fantastik. Tuhan memilih dan hanya memilih Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Yang kedua adalah kehidupan manusia yang baru tersebut dimulai dari Nuh, dari benih Nuh dan keturunannya. Dan jadi seluruh generasi dari Adam sudah berakhir, dan sekarang dimulai dengan generasi yang baru, yaitu dari benih Nuh. Di seluruh penduduk manusia yang ada sekarang, kita semua adalah generasi dari Nuh. Karena hanya Nuh dan anak-anaknya yang masih hidup, yang tetap hidup akibat air bah tersebut. Dan nama Nuh dan keluarganya itu tercatat di Alkitab dalam buku-buku sejarah manusia dan terlebih di sorga. Ini adalah berkat yang luar biasa, bukan? Nama Nuh terus dikenang dan tertulis di Alkitab. Nama Nuh pun tertulis dalam seluruh sejarah manusia dan tentang kondisi alam zaman air bah tersebut, di mana itu tercatat dalam seluruh kitab, seluruh sejarah umat manusia di negara masing-masing, dan terlebih juga di sorga. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Selain itu, peristiwa air bah juga sebuah bencana yang besar, bukan? Anda bisa bayangkan seluruh umat manusia tewas saat itu juga. Dan Nuh menyaksikan bagaimana proses kematian seorang yang sedang minta tolong, namun dia tidak bisa menolong. Dia menyaksikan bagaimana orang tersebut hanyut, tenggelam, akhirnya meninggal. Dia saksikan itu, bukannya satu, bukan hanya ratusan, ribuan, dan mungkin 1 juta lebih
orang yang mati, dia saksikan itu. Satu peristiwa yang sangat mengerikan, dan ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Nuh. Karena dia menyaksikan seluruh umat manusia, bahkan ternak-ternak yang ada, ternak-ternak peliharaannya pun harus tewas akibat dari air bah. Dia menyaksikan seluruh dunia binatang, termasuk dunia binatang purba, semua punah karena peristiwa air bah tersebut. Dan Nuh juga menyaksikan kalau dia punya kakak atau adik, semuanya meninggal, semuanya tewas, semuanya binasa karena air bah. Semua family, teman-temannya tewas, dan Nuh menyaksikan hal itu. Betapa sakit dan pedihnya hati Nuh saat itu. Dan Nuh juga bisa merasakan bahwa dia gagal. 100 tahun dia bangun bahtera, 100 tahun dia bersaksi, 100 tahun dia mengabarkan Injil, 100 tahun dia menjadi contoh teladan. Namun tidak satu pun orang yang mau bertobat, yang mau masuk ke dalam bahtera, tidak satu pun jiwa yang berhasil dia menangkan. 100 tahun pelayanan tanpa hasil sama sekali. Ini sebuah bencana yang besar, bukan? Dan kita juga bisa melihat contoh yang lain adalah 10 perintah. Waktu 10 perintah itu diturunkan melalui Nabi Musa, 10 perintah itu adalah sebuah berkat yang besar. Sampai sekarang semua negara mempunyai dasar-dasar fondasi hukum, dan itu berdasarkan 10 hukum Taurat. Dan kalau kita lihat ini juga di Amerika, itu di pampang di gedung-gedung pemerintahan, ini adalah sebuah berkat yang besar. Ini adalah bukti akan janji Tuhan, ya. Ini bukti perjanjian Tuhan dengan kita, di mana kalau kita mentaati akan 10 hukum Taurat ini, kita akan memperoleh banyak berkat Tuhan, dan kita akan dijauhkan dari seluruh musibah bencana. Taat dapat berkat, taat jauh dari segala musibah, mara bahaya, bencana. Kalau kita mentaati akan 10 perintah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita sekalian, dan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan akan menunjukkan kasih dan setia-Nya sepanjang hidup kita, karena kita mentaati akan 10 hukum Taurat itu, 10 perintah itu. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Namun jangan lupa, ini adalah sebuah musibah yang besar. Anda tahu, sewaktu 10 perintah Tuhan yang diberikan, yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di atas gunung. Dan apa yang terjadi ketika Musa turun, dan dia melihat orang Israel menyembah akan patung lembu emas. Dan saat hukum Taurat diturunkan, 10 perintah Tuhan diturunkan, saat itu juga 3.000 jiwa harus binasa, karena mereka dibunuh telah melanggar akan kasih setia kepada Tuhan. Mereka menyembahkan patung lembu emas, dan Musa memerintahkan suku Lewi untuk tumpas mereka, dan 3.000 orang mati seketika saat itu juga akibat hukum Taurat, 10 hukum Tuhan yang diturunkan saat itu. Dan di mana Tuhan juga menghukum mereka dengan segala kutukan sakit penyakit, sehingga karena apa yang mereka lakukan terhadap penyembahan kepada patung lembu emas itu. Jadi ada kutukan. Kalau kita lihat itu di Keluaran 32 ayat 28 dan juga Keluaran 32 ayat 35. Ini sebuah bencana besar dengan diturunkannya 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Nah, sekarang kita akan renungkan buat diri kita sekalian. Ya, kita akan lakukan refleksi. Kalau kita sekarang sudah menikah, kita semua, mayoritas kita semua sudah menikah, dan kalau kita mau refleksi diri kita, apakah pernikahan itu sebuah berkat yang besar atau sebuah musibah? Bagi kita yang dalam Tuhan, mungkin kita mengatakan, ya, pernikahan itu sebuah berkat yang besar. Saya diberkati Tuhan, semakin indah, semakin mesra, punya anak-anak yang mengasihi Tuhan.
Ya, sebuah berkat yang besar, tapi jangan lupa ada sebagian orang yang melihat pernikahan itu justru ada sebuah bencana. Kalau tahu jadi seperti ini, lebih bagus saya tidak menikah karena saya salah menikah. Jadi pernikahan ini adalah suatu lembaga yang agung, sebuah proses yang begitu indah. Namun ini bisa menjadi sebuah bencana yang besar kalau kita tidak berhati-hati mempersiapkannya, mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Demikian juga banyak orang berdoa ingin punya anak. Tuhan ingin punya anak. Karena tanpa anak sepertinya ada hal yang sangat kurang dalam keluarga, tidak sempurna. Namun ketika anak itu lahir, hadir dalam keluarga, apakah anak itu bisa jadi berkat atau sebaliknya jadi sebuah musibah? Ini yang Tuhan berikan sepertinya sebuah berkat. Namun kalau tidak hati-hati, ini justru menjadi awal sebuah musibah dengan kehadiran seorang anak. Maka perlu persiapan bergantung pada Tuhan, anak perlu diajar, anak perlu dididik, anak perlu didoakan agar mereka punya relasi yang intim dengan Tuhan supaya kelak anak itu sungguh menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. Dan bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan ini ada sebuah berkat yang besar. Kalau kita bisa dipanggil untuk melayani Tuhan. Indah bukan? Saya pelayan Tuhan. Diberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan. Namun di sisi lain pelayanan itu bisa juga menjadi sebuah musibah. Berapa banyak keluarga yang hancur. Berapa banyak reputasi hamba Tuhan yang semakin rusak karena dia terlalu sibuk pelayanan, lupa berkomunikasi, relasi dengan Tuhan. Pelayanan bisa menjadi berkat yang besar, namun di sisi lain bisa menjadi awal sebuah musibah kalau tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau tidak ada keseimbangan dalam keluarga dan pelayanan. Dan bagaimana dengan karir? Karir menaik sungguh sebuah berkat yang besar. Namun kalau Tuhan biarkan, kalau Tuhan izinkan sebuah karir hidup yang semakin turun, semakin merosot, semakin bertambah buruk. Apakah karir yang merosot ini sebuah bencana atau sebuah berkat? Karir yang menaik sebuah berkat atau sebuah bencana? Hanya kita yang tahu dan hanya kita yang bisa melihat dan membuat yang kelihatannya buruk justru ada sebuah berkat yang besar. Bagaimana dengan COVID-19 ya, coronavirus yang sekarang sedang menerjang. Banyak dari kita kehilangan pekerjaan, usaha sepi, banyak yang tutup, terjadi PHK, kehidupan makin susah, terjadi kekerasan, dan banyak pencurian, perampokan, kejahatan semakin naik. Semua orang berkata akibat coronavirus. Namun kalau kita bisa lihat sisi lain, coronavirus ini bisa juga jadi berkat. Di satu sisi adalah sebuah musibah. Namun dengan mata iman kita bisa melihat ini adalah sebuah berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Tergantung dari sudut mana kita memandang dan bagaimana kita menjadikan ini yang kelihatannya sebagai sebuah musibah menjadi sebuah berkat yang besar. Dengan coronavirus kita bisa ketemu dalam program Zoom ini. Akibat coronavirus kita bisa menjangkau lebih banyak manusia dari seluruh pelosok dunia. Bagaimana sekarang kita melihat sikap Maria menyaksikan bahwa dia harus mengandung karena malaikat Jibril mengatakan engkau akan mengandung dan mempunyai seorang anak laki-laki, engkau harus menamai dia Yesus. Bagaimana reaksi Maria ketika dia diberi kabar bahwa dia harus mengandung sebelum dia masuk dalam proses kedua, tahap kedua yaitu menikah. Dia baru bertunangan, namun malaikat berkata kamu akan mengandung. Bagaimana reaksi Maria ketika sebuah tantangan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepadanya? Bagaimana dia bereaksi? Maria hanya berkata dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ketahuilah bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku hanyalah hamba
yang dari Tuhan, hambanya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti bagi Maria, ketika dia menghadapi sebuah tugas yang besar, itu bisa menjadi berkat yang besar kalau dia trust the Lord. Dia percaya Tuhan sungguh-sungguh akan bertindak terhadap hal yang besar ini, dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Bisakah kita melihat pernikahan yang kurang harmonis sebagai sebuah berkat Tuhan, atau pernikahan yang kurang indah karena ada kelemahan sana sini? Bagaimana kita percaya dan menyerahkan Tuhan? Mari jadikan yang kurang ini justru menjadi berkat. Bagaimana kita membuat karir kita yang kelihatannya sukses semakin indah sukses di mata Tuhan, karena ada Tuhan di dalamnya dan kita percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Demikian juga anak-anak yang kita punyai, biar kita berkata, Tuhan, saya percaya ini anak titipan Tuhan, dan aku serahkan semua dalam pimpinan-Mu. Aku percaya menyerahkan ini anak kepunyaan Tuhan yang Tuhan titipkan. Begitu juga dengan karir yang mungkin sekarang merosot akibat coronavirus. Kita berkata, sekarang aku nggak mengerti Tuhan, tapi aku percaya ada maksud yang indah, dan aku mau menjadikan yang kelihatannya musibah ini justru sebagai awal berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk mengubah cara berpikir kami. Seperti Maria, ketika dia tahu dia harus mengandung, dia melihat ini sebagai hal yang indah, sebuah karya agung yang besar. Dia terpilih untuk melaksanakan maksud Tuhan yang besar, yang indah. Terima kasih Bapa, kami berserah dan kami percaya Tuhan bertindak, Tuhan bertakhta di tengah setiap masalah yang ada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sharing firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Kiranya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Sampai ketemu.